Kita bersyukur Tuhan beri kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat beribadah pada pagi hari ini. Saya mengajak kita lebih dahulu membaca di dalam Injil Markus pasalnya yang keempat, ayat 35 sampai ayatnya yang ke-41. Injil Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Saya baca dan saudara dapat ikut membaca yang bisa melihat di layar. Ayat 35, pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Kita baca ayat ini lebih dulu. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Ia pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Ya, kita lihat ayat yang kita baru baca ini, Markus 4 ayat 35 sampai 41. Kita mengambil beberapa poin sebentar dalam ayat-ayat ini. Ayat 35, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita lihat, renungkan sepintas, ayat 35 ini mengajarkan begini kepada kita. Mengajarkan kepada kita untuk ketika kita, jadi setiap kali kita melangkah dalam hidup ini, kita mau pastikan bahwa itu kehendak Tuhan. Saya ulang, setiap kali kita membuat keputusan untuk menjalani hidup ini, apapun dalam rumah tangga, dalam kesehatan, dalam usaha dan seterusnya, kita berjuang, berusaha supaya kita pastikan itu dalam kehendak, dalam rencana Tuhan. Seperti ayat ini, Tuhan Yesus yang ajak mereka untuk mengadakan perjalanan. Marilah kita bertolak ke seberang. Kemudian ayat berikutnya, ayat 36, mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu. Kita lihat ayat ini sepintas lalu mengajarkan kita begini. Setiap kali kita melakukan sesuatu, bikin perjalanan dengan kendaraan, perjalanan usaha, rencana perjalanan rumah tangga, kita menyertakan Yesus dalam perahu hidup kita, dalam perahu usaha kita. Amin. Sertakan Tuhan. Sertakan Tuhan. Karena kita akan lihat bahwa badai hidup sewaktu-waktu datang menerpa hidup kita. Tapi syukur ada nyanyian katakan, Tuhan Yesus setia. Ketika badai datang mengamuk, Tuhan Yesus setia. Nah, kita berhati-hati supaya setiap kali kita melangkah dalam hidup ini, kita menyertakan Tuhan. Itu sebabnya tiap kali kita bikin perjalanan, kan mau mengadakan perjalanan, kan kita bilang, ayo kita berdoa dulu. Nah, sebelum adakan perjalanan. Jadi kadang-kadang kalau kita rasa
mobilnya oke, badan kita sehat dan seterusnya. Kadang-kadang kita tidak pakai lagi doa, langsung jalan. Langsung jalan. Saudara, jangan coba-coba. Jangan ulangi lagi. Kalau saudara terbiasa berbuat itu, jangan ulangi lagi. Biasakan doa. Ikut sertakan Tuhan. Tuhan sertai kami, lindungi kami dalam perjalanan. Kan begitu doa sederhana. Kami kalau adakan perjalanan, kami kadang-kadang Jessica di sebelah kanan, Juni di sebelah kiri, mobil. Saya buka jendela, Jessica bilang, "Wow, kalau buka jendela kanan berarti saya yang disuruh doa." Kalau buka jendela kiri, Juni yang disuruh doa. Nah, saya minta mereka doakan kami dalam perjalanan. Saya minta supaya itu namanya kami mengandalkan Tuhan, meminta penyertaan Tuhan dalam perjalanan. Jadi biasakan. Saudara, jangan abaikan untuk minta perlindungan Tuhan. Amin. Nah, kemudian ayat 37 tadi kita baca, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Saya sering sampaikan kepada saudara, badai hidup, taufan dalam hidup, entah persoalan apapun yang mengerikan, menakutkan, menyakitkan, itu kadang-kadang tidak sering, tetapi kadang-kadang datang tiba-tiba. Jadi saudara, dari hari ke hari menjalani hidup, siapkan hati untuk terus menyertakan Tuhan dan yakin bahwa kita melangkah dalam kehendak Tuhan. Dan kita lihat ini bahaya. Ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Kita sudah tahu langkah berikutnya. Adalah tenggelam. Kalau mulai penuh dengan air, pasti tenggelam. Ini bahaya. Nah, keadaan berbahaya, keadaan sukar, keadaan terancam merugikan kita, itu sewaktu-waktu terjadi atas hidup kita. Jadi jangan lupa menyertakan Tuhan dalam hidup saudara. Ketika keadaan yang mengancam ini pun terjadi, seizin Tuhan terjadi, kita tahu bahwa kita sudah melangkah bersama dengan Tuhan. Nah, ayat 38, pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan sebelah tilam, murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini pertanyaan tuduhan. Murid-murid menilai Tuhan secara salah. Begitu menilai secara salah, maka keluar tuduhan salah. Ketika tuduhan salah diceritakan ke orang, maka beredarlah cerita dusta. Misalnya saudara dan saya ada waktu itu, ketika kita lihat Tuhan tidur di tengah badai, dan kita mulai bikin penilaian Tuhan tidak peduli. Dan kalau kita ada kesempatan jalan-jalan ke banyak rumah-rumah dan banyak desa, kita mulai cerita ke orang, kami bikin perjalanan dengan Yesus, dia tidak peduli. Beredarlah cerita dusta bahwa Yesus tidak peduli. Sama dengan ketika kita menilai salah. Ketika kita salah menilai seseorang, orang tertentu, seseorang bersikap bagaimana, kemudian kita mulai lihat. Kita tidak tanya ke orang itu, "Mengapa kamu bersikap begini?" Kita mulai nilai sendiri. Dan kita salah menilai orang itu. Setelah kita salah menilai orang itu, maka kita mulai keluar tuduhan. Seperti murid-murid menuduh, "Engkau tidak pedulikah kalau kita semua binasa? Apakah engkau masa bodoh?
Kita mau binasa ini. Nah, saudara, kalau kita mulai salah menilai orang, kita mulai keluar tuduhan salah terhadap orang itu. Dan ketika kita jalan-jalan ke tetangga, kita kemana-mana, kita cerita-cerita dusta. Kita sampaikan berita dusta, hasil penilaian kita yang salah terhadap seseorang. Saudara, hati-hati menilai orang tanpa saudara datang tanya ke dia, apa maksud omonganmu itu? Apa maksud sikapmu itu? Cakna orang katakan dikonfirmasi, kita cari tahu keadaan sebenarnya apa, baru kita bikin penilaian supaya kita tidak menjadi orang-orang yang menilai salah. Dan jadilah kita orang-orang tidak adil dalam menilai seseorang, dalam menilai satu keadaan. Kita berhati-hati soal itu. Nah, ya, tapi kita lihat Tuhan baik. Tuhan tidak protes murid-murid. Ini kemurahan Tuhan. Dia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Murid-murid mungkin sambil tutup-tutup muka malu. Mereka bilang tidak peduli. Ketika Tuhan berdiri, dia berkata kepada danau, diam. Danau itu jadi tenang. Murid-murid kaget, luar biasa. Dan kita lihat berikutnya, mereka jadi ketakutan. Siapa orang ini? Padahal sudah bergaul dengan mereka, sudah beberapa lama bergaul. Siapa orang ini? Sampai danau, badai dan danau ini tunduk kepadanya. Tuhan peduli. Walaupun kadang-kadang kita anggap Tuhan tidak peduli. Pastikan ketika saudara dan saya berjalan ikuti kehendak Tuhan, badai dapat datang. Masalah berat dapat datang. Kerugian, ancaman kerugian dapat datang. Ancaman kematian dapat datang. Tetapi ada Tuhan yang peduli. Tidak seperti tuduhan murid-murid. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Nah, Tuhan Yesus bilang ayat 40. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Rupanya ketakutan itu datang dari ketidakpercayaan. Ketika kita kurang mempercayai Tuhan, maka kita akan alami kurang berani. Ketika kita alami tidak percaya, mengapa kamu tidak percaya? Maka jadilah kita orang yang tidak berani. Artinya jadi takut. Hadapi apapun takut. Begitu seseorang takut, dia panik. Kalau orang takut panik seperti murid-murid, tuduh sembarangan. Karena ketakutan. Murid-murid takut tenggelam, takut mati. Itu sebabnya langsung dia bilang, Guru, benar. Oh, saya tidak tahu dia pakai begitu kah? Sampean ini tidak peduli ya kalau kita mati semua, kita binasa. Orang waktu takut rupanya hasil dari tidak percaya. Karena tidak percaya dia takut. Begitu dia takut, dia ngomong sembarangan, dia nuduh sembarangan, dia menilai sembarangan. Nah, kita lihat terus, tidak adil menilai. Ini yang kita bicarakan, tetapi kita mengarah ke dua hal sebentar. Tidak adil menilai, saya catat begini, salah sangka kemudian langsung menilai. Jadi murid-murid lihat Tuhan Yesus tidur, badai datang, air masuk, Tuhan Yesus tetap tidur di belakang, bagian belakang perahu. Murid-murid lihat, mungkin murid-murid sambil colek-colek ke sana kemari. Kok tidur terus? Ini perahu sudah bolak-balik miring. Air sudah masuk.
Ini sudah hampir penuh air. Bahaya mau tenggelam ini perahu. Kok tidur terus itu? Mungkin mereka saling, kamu yang ngomong, kamu yang ngomong. Mereka maju mundur, akhirnya mereka datang. Mereka lihat Tuhan Yesus tidur sementara dalam keadaan bahaya. Mereka langsung salah menilai. Kadang-kadang gini, orang kalau tenang-tenang, begitu kita cerita sesuatu, ada begini loh, gawat loh. Terus kita lihat ada seseorang yang tenang. Terus kadang-kadang kita salah menilai orang itu, kita mulai cerita kemana-mana. Orang itu tidak peduli. Saya sudah bersemangat sampai malam mata melotot. Saya cerita keadaan yang berbahaya. Dia cuma tenang. Dasar orang tidak peduli. Apalah kita bisa bilang orang itu. Padahal mungkin orang itu sama dengan Tuhan Yesus. Dia tenang. Hatiku tenang. Berada dekat Tuhan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Datang berita yang luar biasa menakutkan, dia tenang. Orang tuduh tidak peduli. Orang tuduh entah apa lagi. Saudara, hati-hati menilai. Supaya kita tidak salah menilai dan jadilah kita orang yang tidak adil. Kita lihat sebentar mengenai orang yang tidak adil, tetapi kita lihat lebih dulu ini. Tidak adil menilai, salah sangka, kemudian langsung menilai. Jadi, kalau kita cepat sekali menilai, bisa penilaian kita itu hasil dari salah sangka. Salah sangka melihat Yesus tidur sementara dalam keadaan bahaya. Kemudian keluarlah tuduhan. Setelah salah sangka, menilai secara salah karena salah sangka, keluarlah tuduhan. Engkau tidak peduli. Kita seringkali menuduh orang ketika kita salah menilai seseorang. Dan banyak orang gereja, orang Kristen, jangan bicara dulu di bangsa ini, tetapi banyak orang Kristen berdosa karena tidak adil, salah menilai orang. Di bangsa kita ini bukan cuma salah menilai, tetapi sengaja menilai salah, diedarkan cerita salah itu. Walaupun dia sudah tahu ada baiknya, ada keberhasilan, ada benarnya, tapi diceritakan di mana-mana, diceritakan di media sosial, diceritakan di televisi, menjelekkan hal yang sudah bagus. Dia sendiri tidak bisa bikin apa-apa di tengah corona yang menimpa seluruh dunia. Dia bilang presidennya gagal, suruh turun. Dan itu bukan cuma terjadi di kehidupan bernegara, sampai di kehidupan bergereja. Saudara, kita hati-hati jangan sampai kita salah menilai dan kita menilai secara tidak adil dan keluarlah tuduhan. Ketika tuduhan kita lakukan salah, yang kita tuduhkan itu salah, dan itu kita dapat menjadi orang yang menyebarkan dusta. Menyebarkan dusta. Itu kena hukum itu. Ada undang-undang. Seringkali itu. Sekarang kita menyebarkan penilaian salah terhadap seseorang. Kita mulai tuduh orang itu tanpa kita datang tanya ke orang itu sebenarnya bagaimana. Tangan kita cepat sekali. Edarkan. Tiap kali satu kali edarkan. Masuk Facebook, seluruh dunia baca. Masuk WA grup. Berapa ratus orang di grup itu baca. Masuk di 10 grup, sudah hampir 1 juta orang baca. Cepat sekali. Dan ketika ketahuan yang kita beritakan itu tidak benar, maka kita bilang, oh rupanya tidak betul ya. Cuma begitu. Saudara, saya berulang kali sampaikan ayat ini. Ya, hati-hati jika kita mulai menilai
salah, menilai seseorang. Kan kita senang ya ketika ada apapun yang terjadi kita lihat dan kita dengar, itu kita selalu, hati kita selalu pengen membuat penilaian. Tapi kita harus hati-hati, jangan sampai kita seperti murid-murid salah menilai. Dan penilaian kita itu tidak adil. Kita lihat nih. 1 Korintus 6 ayat 9, minggu lalu saya singgung ayat ini. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Orang yang tidak adil, salah satunya tidak adil menilai. Tidak adil menilai seseorang. Apalagi kita ceritakan ke orang lain. Hal yang salah rupanya kita ceritakan ke orang lain jadi berupa cerita dusta. Cerita yang tidak benar. Nah saudara, firman Tuhan katakan orang yang tidak adil, termasuk tidak adil menilai, orang itu tidak masuk, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti orang itu tidak selamat. Orang pikir, masa cuma begitu aja. Tuhan bukan soal cuma begitu saja. Kadang-kadang kita anggap cuma begitu aja kok dipersoalkan. Tapi ternyata dipersoalkan. Kadang-kadang manusia bilang cuma begitu saja. Tetapi Tuhan bilang itu serius. Tapi firman Tuhan yang beritahu kita, orang tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Yang heran, orang tidak adil ini disamakan dengan, coba kita lihat ayat ini selanjutnya. Jangan sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Dua-dua tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Tidak adil. Dan juga yang cabul, penyembah berhala, berzina, banci, pemburit, pencuri, kikir. Rupanya kikir juga masuk. Jadi kalau kikir dan dia suka menilai salah, double sudah. Sudah 2 kali ada sebutan orang itu tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Kikir, pemabuk, pemfitnah, tambah lagi dengan pemfitnah. Kikir, pencuri, kikir, pemabuk, pemfitnah, penipu, sama dengan orang yang tidak adil, tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Rupanya kikir juga itu termasuk tidak adil ya. Sudah, itu lain kali kita bahas. Tapi kita mau lihat nih. Orang membuat penilaian tidak adil. Orang membuat penilaian tidak adil melalui ayat-ayat yang kita baca. Nomor 1, ketika terancam oleh persoalan. Ada persoalan yang datang menimpa dan dia rasa dia terancam. Itu yang seringkali membuat kita melakukan atau membuat penilaian yang tidak adil. Ketika ada persoalan terjadi dan persoalan itu mengancam kita. Kalau mengancam orang lain, kadang-kadang kita mungkin tidak langsung bikin penilaian salah. Tetapi ketika mengancam kita, ada banyak kali orang membuat penilaian salah ketika terancam dengan persoalan. Kita lihat terancam, nyawanya terancam, hartanya atau usahanya terancam, kesehatannya terancam, rumah tangganya terancam, cita-citanya terancam. Itu seringkali membuat orang menilai salah ketika terancam oleh satu persoalan, mengancam nyawa, mengancam harta, usaha, kesehatan, pendidikan, cita-cita, rumah tangga, dan lain-lain. Lukas 8 ayat 23, ini kisah yang sama, tetapi ini. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan
mereka berada dalam bahaya. Jadi ketika kita terancam, ada dalam bahaya, terancam harta, terancam usaha, terancam nyawa, terancam kesehatan, dikatakan dalam Injil Lukas, mereka berada dalam bahaya. Tadi kita lihat karena airnya sudah mau memenuhi perahu. Perahu terancam untuk tenggelam. Nyawa terancam. Mungkin juga ada mereka bawa harta sedikit. Terancam. Seringkali timbul atau berani untuk membuat penilaian salah. Baik terhadap Tuhan maupun terhadap sesama. Saudara, kita hati-hati supaya kita ketika keadaan terancam, kita tidak menilai salah. Seringkali contohnya begini. Ketika ada terjadi kerugian atau ancaman kerugian, ancaman bahaya di satu rumah tangga, entah ancaman bahaya itu seisi rumah atau ancaman bahaya ke suami atau ke istri, kadang-kadang yang terancam itu dia bilang begini, gara-gara kamu sih. Nah, gara-gara kamu. Sudah menghadapi bahaya, masih langsung lontarkan, gara-gara kamu. Menilai salah. Jadi kalau ada dalam keadaan bahaya di satu rumah tangga, atau bahayanya nyangkut usaha, nyangkut kesehatan, jangan cepat saling menyalahkan. Lebih baik tangani bersama daripada saling menyalahkan. Karena ketika kita rasa terancam dan mulai menilai dan menyalahkan, biasanya kita yang menyalahkan itu sebenarnya kita yang salah. Jangan cepat langsung menyalahkan. Lebih baik lihat solusi, lihat jalan keluar bersama. Yang paling pertama, sama-sama berlutut. Sama-sama berdoa. Itu yang paling pertama. Begitu dua-duanya, suami istri dengan anak juga menghadapi masalah yang mengancam, dan mereka menghindar untuk berlutut, maka seringkali yang terjadi adalah saling menyalahkan dan saling salah mengerti dan salah menilai. Jadilah dua-duanya, semua di rumah tangga itu tidak adil. Kacau. Kita menghindar supaya kita jadi orang yang adil. Amin. Karena firman Tuhan bilang yang tidak adil tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ayat pasal 4 ayat 37 dari Injil Markus kita sudah baca tadi. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Penuh dengan air, dikatakan Injil Lukas, mereka berada dalam bahaya. Itu saling melengkapi ini ayat. Jadi ketika terancam oleh persoalan, orang bisa salah, membuat seseorang gampang untuk melakukan penilaian yang salah. Yang kedua, ketika sedang takut, ketakutan. Tadi saya sudah singgung, ketika orang ketakutan, maka dia gampang membuat penilaian yang salah. Seperti murid-murid, mereka rupanya sudah ketakutan. Akhirnya keluarlah penilaian. Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Markus 4 ayat 40 kita sudah baca. Terus Tuhan Yesus katakan, mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Tapi Tuhan tolong dulu, baru Tuhan tegur. Hebat ya. Kalau kita kan seringkali kita tegur ente-entean dulu, habis-habisan kita tegur sampai bonyok itu telinganya orang. Sampai telinga kiri kanannya hancur, berantakan. Kadang-kadang sampai daun telinganya hilang. Kita buat dulu. Tolong pun setengah hati ditolong, menolong. Tapi Tuhan tolong dulu tuntas, baru Tuhan bilang, mengapa kamu begitu takut? Tuhan beritahu rahasia mengapa mereka salah menilai.
Tuhan beritahu bahwa mereka salah menilai karena ketakutan. Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Rupanya ketidakpercayaan itu menghasilkan ketakutan. Saudara, kita mau belajar terus percaya. Firman Tuhan dalam kitab Mazmur katakan, berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan. Berbahagia karena dia mampu mengatasi ketakutan. Orang yang percaya kepada Tuhan, hatinya tetap percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Ketika dia percayai Tuhan, mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, dia tidak mudah kalah terhadap ketakutan. Hal menakutkan tidak mampu membuat dia nyerah dan jadi takut. Dia mampu mengatasi ketakutan itu. Saudara, tiap saat hidup kita ini terancam. Terancam dalam hidup kita pribadi, kesehatan, rumah tangga, pekerjaan, ekonomi, penghasilan. Selalu gampang terancam. Tetapi kalau kita percaya, maka kita tidak akan mudah untuk ketakutan. Nah, takut disaingi juga. Kalau saudara dan saya perhatikan dalam kehidupan kita di masyarakat, ketika ada orang yang dia takut disaingi, kita mau jadi orang yang tidak takut disaingi. Ada yang bilang ke saya, kita sekarang berhadapan, gereja sekarang berhadapan dengan persaingan yang ketat antar gereja. Saya bantah. Saya bilang saya tidak sependapat. Kalau gereja, pekerjaan Tuhan ditangani dengan rasa persaingan. Bukan persaingan, tetapi kita lakukan yang terbaik kita bisa lakukan. Bukan untuk bersaing dengan gereja lain, tetapi kita lakukan apa yang mampu kita lakukan, yang Tuhan beri kesempatan kita lakukan. Bukan bersaing. Di usaha pun sebenarnya rugi kalau kita bersaing. Kita lakukan saja yang terbaik, layani konsumen dengan cara terbaik, seramah mungkin, setulus mungkin, sejujur mungkin. Orang akan cerita kemana-mana. Toko itu jujur, toko itu tulus. Biar lebih mahal sedikit, saya lebih mau beli di situ. Karena jujur, tulus. Orang cerita kemana-mana. Itu kita bebas dari ketakutan disaingi. Ketika orang takut disaingi, maka dia dapat menjadi orang yang salah menilai orang. Takut rugi, sama. Takut rugi. Jangan takut rugi. Caranya kita berhati-hati. Kerja berhati-hati, bawa mobil berhati-hati. Rugi kan kalau keserempet. Susu mengembalikan waktu ada orang belanja. Kalau kita hati-hati, Tuhan, tolong saya sepanjang hari ini. Saya ini suka lupaan. Tolong saya supaya saya enggak keliru susu mengembalikan. Ada orang yang belanja supaya mestinya kembalikan 10.000, saya kembalikan 100.000. Nah, supaya enggak rugi, Tuhan tolong. Kalau takut rugi, minta hikmat dari Tuhan dari pagi-pagi. Tapi karena sering kali kita takut rugi, kita sering kali bikin salah. Berbuat, menilai salah. Takut malu. Takut malu itu sering kali kita salah, nilai salah semua orang. Karena kita takut malu. Takut. Nanti saya yang dituduh dan saya malu. Kalau salah, enggak usah takut malu. Kalaupun tidak salah tapi terancam dipermalukan, enggak usah takut malu. Supaya kita tidak terjebak di dosa tidak adil dalam menilai. Tidak adil
Nomor satu, ketika terancam oleh persoalan, terancam nyawanya, harta, usaha, kesehatan, rumah tangga, cita-cita, dan lain-lain. Kedua, kita dapat membuat penilaian tidak adil ketika kita sedang takut. Ketika kita menjadi takut. Dan Tuhan Yesus bilang, orang yang takut itu sebenarnya dia karena dia tidak percaya. Takut disaingi, takut rugi, takut malu, takut mati. Kadang-kadang orang takut mati juga bisa membuat penilaian yang salah. Tapi berbahagialah orang yang percayanya itu kepada Tuhan, dia tidak takut. Orang yang dekat dengan Allah, dia tidak takut. Ku tidak takut sebab kau beserta. Tuhan beserta, kita percaya Tuhan beserta dengan kita, maka kita tidak takut. Tuhan Yesus bilang, kenapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Kamu tidak percaya. Kita ingin jadi orang yang tetap percaya Tuhan, sehingga kita tidak takut ketika terancam, ketika ada badai hidup menimpa, ketika berlangsung terus ini corona, kita berhati-hati, waspada, tetapi kita tidak ditekan oleh ketakutan. Tuhan persiapkan kita untuk itu. Tapi pagi ini yang kita perhatikan adalah bagaimana orang bersikap tidak adil dalam menilai, yaitu ketika terancam persoalan dan ketika dia takut karena kurang mempercayai dan mempercayakan diri kepada Tuhan. Dia bilang Tuhan tidak peduli. Tapi pagi ini kita ingat bahwa Tuhan peduli atas hidup kita. Terancam atau apapun, Tuhan peduli. Kita sama-sama berdiri. Haleluya. Volumenya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Sebentar, saudara, kita baru lihat firman Tuhan. Murid-murid tuduh Tuhan Yesus, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa. Tapi saudara, percayalah, Tuhan peduli. Kadang-kadang kita tidak peduli dengan Tuhan pun, seringkali Tuhan masih tetap peduli dengan kita. Tuhan peduli supaya tidak ada satu orang pun yang binasa, menjadi orang tidak adil, yang tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Allah peduli dengan kita pagi ini. Itu sebabnya dia ingatkan kita melalui firman yang baru saja kita dengar. Angkat tangan saudara, kita nyanyikan nyanyian ini. Allah mengerti, Allah peduli. Haleluya. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah mengerti. Saya undang Bapak Bambang datang ke depan untuk berdoa bagi firman yang sudah kita dengar. Yang kita hadapi
tak akan pernah dibiarkannya. Ku bergumul sendiri, Allah